Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunwar Darwis, NIM 23204051. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber ilmu pendidikan, macam-macam, serta perannya dalam pendidikan. Sekaligus saya akan membuat beberapa pertanyaan dan jawabannya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, apa sih pengertian sumber ilmu pendidikan? Kata sumber berarti suatu sistem atau perangkat yang sengaja dibuat atau disiapkan untuk memungkinkan atau dengan maksud memungkinkan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar. Sedangkan kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima ya'lamu ilmu, yang berarti pengetahuan, dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber ilmu pendidikan adalah segala hal yang memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi mengenai bidang pendidikan. Nah, yang kedua, apa sih sumber-sumber ilmu pendidikan? Jadi sumber ilmu pendidikan yang pertama itu ilmu dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu membutuhkan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat dan menentukan awal bulan Ramadan. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksanaannya sangat terkait dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, bertakwa. Semua itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep yang sudah ada pada Al-Quran. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan yang di sini dimaksud adalah kemampuan yang ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Nah, selanjutnya ilmu dalam hadis. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan, bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis di atas memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Dorongan dari Al-Quran dan perintah dari Rasulullah tersebut telah dipraktikkan oleh generasi Islam pada abad pertengahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim tampil ke pentas dunia ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina. Ilmu yang mereka kembangkan pun berbagai macam disiplin ilmu, bahkan meliputi segala cabang ilmu yang berkembang pada masa itu, antara lain ilmu filsafat, fisika, kalam, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, apa sih peran ilmu dalam pendidikan? Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan peranan ilmu pendidikan itu dinyatakan sebagai berikut. Jadi,
Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan peserta didik dengan kewibawaan.